pagi. Nama saya Arianti Tayomi Fumiko Simalonsong dengan NIM 22190-248, kelas 224C25 Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika kantor. Etika kantor ada 3. Yang pertama, etika bergaul, etika berbicara, dan etika berpakaian. Namun sebelum saya membahas ketiganya, saya akan mengandung banyak pengertian dari sisi etimologi. Istilah etika dari kata Latin yaitu ethicus dan bahasa Yunani ethikos. Etika adalah pandangan-pandangan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah keasusilaan mengenai kewajiban-kewajiban manusia, baik dan buruknya. Sedangkan etiket adalah tata krama, sopan santun, atau pergaulan. Yang pertama, etika bergaul. Interaksi dan komunikasi akan berjalan baik apabila kedua pihak saling menghormati, baik itu hak dan kewajiban masing-masing karena menyangkut moralitas, serta sopan santun, agama, dan lain sebagainya. Untuk memahami etika bergaul diantaranya bersikap sopan dan ramah, empati, menjaga perasaan orang lain, membantu teman, serta mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, etika berpakaian. Pakaian yang baik digunakan memberikan kesan anggun dan profesional dalam berpakaian kantor yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Cara etika berpakaian yang perlu diperhatikan: yang pertama, gunakan pakaian yang pas, biasakan rapi, jangan mengubah penampilan, serta merubah model pakaian. Yang ketiga adalah etika berbicara. Gunakanlah bahasa dengan ucapan yang jelas serta gampang dimengerti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbicara. Yang pertama, saat berbicara harus menghadap lawan bicara. Yang kedua, saat berbicara harus terdengar jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari nada suara yang tinggi. Yang kelima, haruskan menyenangkan lawan bicara. Yang keenam, ciptakan sekali-sekali waktu rasa humoris. Dan yang terakhir adalah belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Yang terakhir, saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika kantor. Yang pertama, sosial. Sebuah proses komunikasi yang harus dijalani baik di rumah, di kampus, ataupun di kantor. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati saat berkomentar. Yang keempat adalah kompromi. Yang kelima, mengaruhi orang lain. Arti dari ini adalah kamu dapat melakukan segala cara yang bersifat positif, bersikap ramah, dan menjadi pendengar yang setia akan membuat orang merasa nyaman. Yang keenam, hadapi masalah dengan bijak dan dengan kepala dan hati yang dingin. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing. Yang kedelapan, jangan takut perubahan. Yang kesembilan, lepaskan ego. Maksudnya adalah untuk menjadi pemain tim yang baik, kamu harus menjadi karyawan yang bisa melepas ego sehingga menjalin komunikasi yang solid dan baik. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya mengenai etika kantor. Saya berharap penjelasan saya bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Saya Arianti Tayomi Fumiko mengucapkan terima kasih.